wabarakatuh. Kita ketemu lagi anak-anak pada hari ini bahas tentang penetapan kadar asam asetat dalam cuka makan. Berarti yang kita bahas sekarang adalah ada asam asetat ya dalam cuka makan. Ini akan kita tentukan. Asam asetat. Di sini prinsip dari praktikum kita hari ini adalah reaksi antara sebuah asam asam lemah atau asam kuat. Benar, asam lemah. Di reaksi antara asam lemah yaitu asam asetat, rumusnya C3COOH, dengan sebuah basa. Apa basa kita pakai? Benar, NaOH, natrium hidroksida. Basa apa dia? Kuat lemah? Ya, basa kuat. Oke. Maka dia akan menjadi CH3COONA, sebuah garam ditambah dengan air. Oke, sekarang garamnya apa? Asam lemah dengan basa kuat. Berarti yang dominan adalah yang kuat. Siapa yang kuat? Basa. Maka garamnya bersifat adalah garam basa. Ya, jadi prinsip dasar kita hari ini adalah reaksi netralisasi antara sebuah asam lemah dengan sebuah lapisan basa kuat NaOH menghasilkan sebuah garam yang bersifat basa dan airnya. Oke, nih ini reaksi kita. Nah, untuk dalam titrasi ini kita menggunakan adalah BE. Coba hitung, asam asetat. Mana penentu BE-nya? Adalah gugus H-nya. H-nya ada berapa? Ada 1. Maka di sini BE-nya akan sama dengan MR. Itu sama dengan 60 gram per mol. Ini yang akan kita gunakan. Lalu asam asetat. Pernah makan asam asetat? Mungkin kalau sebut dengan asam asetat mungkin jawabnya mungkin tidak, Bu, atau ragu. Tapi kalau sebut pernahkah makan cuka? Pasti pernah, karena kalian pastilah penyuka bakso. Ya, asam asetat yang ada di labor tidak sama dengan asam asetat yang untuk di pasaran karena prosesnya akan berbeda. Ya, silakan cari apa fungsi-fungsi dari asam asetat tersebut dalam kehidupan sehari-hari dalam industri. Ya, silakan itu masukkan ke dalam laporan kalian ditutup dengan sifat dan bahaya dari asam asetat tersebut. Kita tugas kalian ya. Oke. Nah, setelah ini kita akan melakukan analisisnya. Ya, skema kerjanya. Asam asetat dalam industri ini kadarnya itu adalah sekitar 20-25% dari berat sampel keseluruhan, di mana dia memiliki rho-nya adalah 1,15 gram per mili. Nah, dalam uji asam asetat ini kita lakukan 2 tahap. Pertama adalah uji pendahuluan. Apa itu nama uji pendahuluan? Yang namanya pendahuluan berarti uji awal. Gunanya apa? Mengetahui konsentrasi kira-kira dari sebuah sampel. Jadi ini untuk apa? Konsentrasi sampel kira-kira. Kenapa harus kira-kira, Bu? Karena ini akan berpengaruh kepada pemakaian volume larutan standar. Volume larutan standar itu apa? Adalah NaOH. Berapa boleh maksimum pemakaian volume standar? Adalah maksimum 50 mili atau 1 buret. Bolehkah lebih dari 1 buret? Tidak. Kalau lebih dari 1 buret tidak akan teliti. Kenapa? Lebih dari 1 buret berarti skalanya akan berbeda. Yang kedua, terlalu banyak zatnya akan berbeda, yang akan terbuang. Benar enggak? Ya, benar, akan terlalu banyak zat yang terbuang. Yang ketiga, biayanya mahal karena zat tadi belinya lebih banyak. Yang keempat, pencemaran lingkungan. Jadi kita mau sedikit mungkin zat yang kita gunakan, sedikit yang kita hasilkan pencemaran, maka akan sedikit biaya yang dikeluarkan. Oke, untuk uji pendahuluan, apa dulu uji pendahuluannya? Uji pendahuluan ini kita ambil sampel. Pakai apa kita ambil sampelnya? Pakai pipet takar. Jadi pipet takar
Oke, pipet takar. Ya, ini pipet takar. Kita ambil 0,5 mili sampel dengan menggunakan pipet takar. Lalu diapakan? Masukkan ke dalam Erlenmeyer. Ya. Masukkan dalam Erlenmeyer 0,5 mili, lalu tambah apa lagi? Oke, benar. Tambah 30 ml Aquades. Lalu tambah apa lagi? 2-3 tetes indikator. Apa indikator itu pakai? PP, benar. Kenapa pakai indikator PP? Karena titik akhirnya berada pada suasana basah. Suasana basah bisa dikatakan indikator PP dan indikator lainnya. Tapi kenapa PP? Itu berada pada range 8 sampai 10,4 ya. Bisa pakai. Nah, setelah ini kita tikar dengan menggunakan NaOH. Maka catatlah berapa volume yang terpakai si NaOH-nya, sehingga bisa diperoleh berapa kadar dari kira-kira dari asam asetat. Oke, tadi kami ini untuk di pendahuluan dulu. Setelah dapat berapa volume ini, kita hitung dulu berapa volume yang terpakai. Barunya uji lanjutan. Dari uji pendahuluan tadi kita sudah tahu berapa sampai akan kita ambil, sehingga pemakaiannya tidak lebih dari 1 buret. Ya. Uji lanjutannya bagaimana caranya? Misalnya dalam perhitungan kita disuruh dapatnya 1 mili, berarti kalau ambil 1 mili. Pakai apa? Pakai buret dok? Kita ambil pakai buret karena sampelnya bisa 1,2, 1,3, bisa 5, terserah. Tergantung pada perhitungan. Jadi sampel kamu itu berada dalam buret, ya. Ini si sampel, lalu ditampung sama apa? Ya, tampung sama labu ukur karena kita akan menyebarkannya. Kita pakai labu ukur 50 mili. Jadi turunkan sampai sesuai dengan perhitungan. Setelah itu sampel ini diapakan? Dipaskan. Oke, dipaskan. Oke. Setelah dipaskan ini dipipet dengan apa kita pipet? Dengan pipet gondok. Jadi kita pipet gondok 10 mili. Ya, ambil dengan pipet gondok 10 mili. Oke. Ini sini lalu kita masukkan ke mana? Nah, ke Erlenmeyer. Masukkan ke dalam Erlenmeyer, tambahkan 30 ml Aquades, tambahkan 2-3 tetes indikator, lalu kita tikar dengan NaOH sampai TAT-nya merah muda. Lakukan minimal 3 kali dengan selisih penikaran tak lebih dari 0,1 mili. Jadi ini dia untuk uji lanjutan yang kita kerjakan. Apa guna Aquades ditambahkan? Bu, boleh saya beri 50 mili bu, 100 mili bu, atau saya tidak kasih Aquades? Boleh. Apa guna Aquades? Aquades gunanya untuk memperjelas titik akhir titrasi. Kalau kamu pakai 50 mili atau 100 mili berarti kan berat. Lama nggak tangan kamu lelah, tangan kamu untuk menekan. Maka itu pakai 30 mili. Bu, saya tidak perlu pakai Aquades, boleh, tapi akan sulit mengamati karena larutannya cuma 10 mili, berarti dasarnya akan sulit mengamatinya. Maka guna Aquades adalah untuk mempermudah pengamatan TAP. Lalu guna indikator gunanya apa? Melihat titik akhir titrasi. Apa itu titik akhir titrasi? Adalah titik di mana terjadi perubahan warna indikator karena kelebihan sebatas dari larutan penita kita. Ya, kelebihan akan berubah warna dia. Indikator dalam proses berwarna karena dia punya 2 warna, warna molekul dan warna ion. Oke, sebenarnya. Jadi ini untuk uji lanjutan. Kita coba untuk perhitungan. Uji pendahuluan gunanya jadi menentukan konsentrasi kira-kira. Di sini kita bisa tentukan normalitas asam asetat dalam cuka. Kita ambil dari berapa? 0,5 mili ya. Jika NaOH terpakainya adalah 23,4 mili. Ini sesuai dengan data kalian. Data pribadi. Dan sesuaikan dengan datanya. Lalu NaOH ini dari hasil
standarisasi. Sesuaikan dengan hasil standarisasi kemarin. Maka kita akan tahu berapa konsentrasi cuka dalam sampelnya. Ingat apa rumusnya? Karena ini nanti P kali N dari cuka akan sama dengan P kali N dari NaOH. Berapa P cukanya? Cukanya 0,5 mili dikali N cukanya. Belum tahu, itu kita cari. Volume NaOH nya 23,4 mili, N nya 0,10. Maka N cukanya adalah, ini berarti 2,34 mili habis ya, N per 0,5 mili. Ya, dapatnya N cukanya adalah 4,68 N. 4,68 N inilah konsentrasi kira-kira dari sampelnya. Nah, ini yang kita masukkan untuk uji lanjutannya. Di berapa volume cukanya dapat adalah 4,68 N. Ya. Jika uji lanjutan, jika cuka tidak kita incerkan berapa volume NaOH-nya, itu sama kita pakai rumusnya. Maka kita cari rumusnya juga sama, P kali N dari cuka sama dengan P kali N dari si NaOH. Kita akan lihat berapa NaOH akan terpakai. Volume cukanya berapa? 10 mili, karena kita lakukan 10 mili. N cukanya 4,68 N. Volume NaOH nya belum tahu. Ini NaOH yang kalian pakai. Ingat ya, ini dari standarisasi ya. Dari standarisasi. Ini. Sehingga volume NaOH nya menjadi bisa 4. Ini 46,8 mili dibagi dengan 0,1. Sehingga volume NaOH nya adalah 468 mili. 468 mili itu berapa buret? Dibagi dengan 50 satu buret, berarti hampir 10 buret. Berarti kita teliti ya. Berarti kalau kita pakai langsung ini tidak boleh. Maka ini harus kita lakukan pengencerannya. N juga PK tadi berapa? 4,68. Kita masukkan 4,68. Ya, sama rumusnya P kali N. Oke, rumusnya P kali N pekat ya, sama dengan P kali N untuk yang encer. Berapa volume pekatnya? Belum tahu. Ya, volume pekatnya. N pekatnya berapa? 4,68 N. Volume encer berapa? 50 mili. N-nya berapa? 0,1 N. Sehingga volume pekatnya sama dengan ini 5 ya. 5 berarti N-nya habis 5 mili dibagi dengan 4,68. Kan N-nya habis ya. Jadi volume pekat 5 mili dibagi 4,8 berarti 1,06 mili. 1,06 mili ini boleh kita ambil jika volume sampelnya adalah 1 mili. Jadi ini akan kita lakukan dalam labu. Kita tahu kalau pemakaian sampel kita adalah 1 mili, kita bisa hitung berapa perlitaran yang harusnya didapatkan. Jadi mana volume, kita pakai volume kita dengan 1 mili. N cukanya kita dapatkan tadi berapa? 4,68 N sama dengan P NaOH nya berapa? Nah ini yang kita cari. Kita pakai NaOH kamu adalah 0,1 N. Sehingga volume NaOH nya jadi ini kan 4,8 N nya bisa 4,68
mili dibagi dengan 0,1. Juga volume nawahannya 46,8 mili. 46,8 mili untuk hampir 1 buret. Masih terlalu banyak pemakaian dari si nawahannya. Maka perlu kita perkecil pemakaian nawahan. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita lakukan pengenceran 5 kali. Ya, dimana sampel tadi 1 mili tadi ini kita larutkan dalam labu ukur 50, lalu kita letak sebanyak 10 mili. Maka kita bisa hitung berapa pemakaian NaOH-nya. Maka volume NaOH dengan pengenceran 46,8 mili dibagi 5, pengenceran 5 berarti dapatnya sekitar 9,2 mili. Maka nanti penitaran anak dapatnya adalah plus minus dari 9,2 mili. Jadi silakan cek dulu berapa pemakaian kalian dari data yang telah diberikan sesuai dengan nomor absennya. Setelah dapat data ini baru lanjut dengan uji lanjutan. Nah, baru hitung kadarnya berapa. Oke, sampai jumpa.